lagi di DNA Kids. Shalom adik-adik. Wah, halo Kak Durma. Hai Kak Dewi. Halo adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kakak-kakak senang sekali bisa kembali dan berjumpa dengan adik-adik semuanya. Adik-adik pernah kehilangan barang kesukaan tidak? Pernah Kak Durma? Pasti adik-adik akan mencari barang itu karena adik-adik suka sama barang itu. Nah, Tuhan juga loh adik-adik seperti adik-adik. Tuhan mencari domba-domba yang tersesat Kak Durman. Karena domba itu sangat berharga di mata Tuhan. Yuk adik-adik kita mau simak ceritanya. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Siapkan hati kita, hidup kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji nama Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah rumah adik-adik kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mengikuti ibadah hari ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Sebab kita punya Allah yang berkuasa adik-adik. I am the good shepherd. I am the good shepherd. And the good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. I am the good shepherd. And the good shepherd lays down his life for the sheep. 'Cause he loves them, he loves them. Oh, how he loves each one. He loves them, like a shepherd he lead me home. Sekali lagi ya, I am the good shepherd. I am the good shepherd. I am the good shepherd. I'm the good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. I am the good shepherd. I'm the good shepherd lays down his life for the sheep. 'Cause he loves them, he loves them. Oh, how he loves each one. He loves them, like a shepherd he leads me home. Jesus is the good shepherd adik-adik. Jesus is the good shepherd. Jesus is the good shepherd. And the good shepherd lays down his life for the sheep. Jesus is the good shepherd. Jesus is the good shepherd. And the good shepherd lays down his life for the sheep. 'Cause he loves them, he loves them. Oh, how he loves each one. He loves them, like a shepherd he leads me home. Lead me home. Yuk adik-adik kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan. Duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi adik-adik. I have
adik-adik lebih lagi nyanyikan ya. I have a maker, he formed my heart before even time began. My life was in his hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tears that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tears that falls and hears me when I call. And hears me when I call. And hears me when I call. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan mengenai sifat Allah yang berkuasa, tetapi selalu mencari kita walaupun di saat kita tersesat. Injil Lukas menceritakan mengenai bagaimana orang Farisi dan ahli-ahli Taurat KDB bersungut-sungut kepada Tuhan Yesus karena banyak pemungut cukai dan orang yang mereka anggap berdosa datang kepada Yesus untuk mendengar pengajarannya. Mereka menganggap bahwa kita tidak boleh berhubungan dengan orang-orang berdosa nih Kak Durman. Karena nanti kita juga bisa jadi ikutan berdosa. Apakah Tuhan Yesus mengizinkan orang berdosa datang kepadanya? Betul sekali Andrew. Tuhan Yesus mengizinkan pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Tuhan. Karena mereka ingin diajar oleh Tuhan Yesus. Melihat sikap ahli Taurat seperti itu, Tuhan Yesus bercerita mengenai gembala yang mempunyai 100 ekor domba dan saat satu dari domba tersebut hilang, maka gembala itu akan meninggalkan 99 dombanya dan akan pergi mencari satu domba yang hilang itu. Dan dia akan sangat senang setelah menemukan satu dari domba yang hilang itu loh adik-adik. Suatu hari, seekor domba kecil tersesat. Begini ceritanya. Ketika para domba yang lelah berjalan menuju kandang, mereka melewati semak-semak sehingga potongan-potongan ranting menancap pada bulu-bulu domba. Seorang gembala menjaga para kawanan domba itu sebanyak 100 ekor. Suara langkah kaki para domba itu dan suara embikan anak domba membuat senang penggembala itu. "Ayo, kembali ke sini," bujuk sang gembala ke dombanya yang tiba-tiba pergi. Di depan mereka sudah terlihat kandang domba. Seperti kandang domba lainnya, sang gembala membuat kandang yang aman. Penggembala itu menaruh banyak batu-batu menjadi pagar kandang domba tersebut. Kemudian, dia menempatkan semak duri di atas dinding batu bagian luar. Tibalah gembala itu dan para dombanya di kandang domba. Satu persatu domba memasuki kandang dan gembala meneliti apakah ada domba terluka atau sakit. Gembala itu mengusap dengan lembut semua domba-dombanya. Sambil mengusap-usap, sang gembala mengucapkan kata-kata yang menenangkan domba-domba dan mengobati bagian yang sakit. Domba-domba itu saling mendahului untuk masuk ke dalam kandang domba untuk istirahat. Sang gembala lelah dan lapar, tapi bersyukur karena bisa sampai dengan selamat di rumahnya. 94, 95, 96. Sang gembala mulai menghitung domba-dombanya. Setiap pagi, sang gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput dan setiap sore dia menghitung kembali jumlah domba-dombanya ketika pulang. 97, 98, 99, sang gembala lanjut menghitungnya. "Hah?
Apa? 99? Sang gembala kaget. Mungkin karena aku sangat lelah malam ini, jadi aku tidak bisa menghitung dengan baik. Gembala itu menghitung kembali dombanya dari awal secara perlahan. Dia mengerutkan wajahnya. 97, 98, 99. Matanya menghitung satu-satu baik domba betina maupun domba jantan. Oh tidak, kemana satu domba kecil yang tadi pergi dan aku panggil untuk kembali? Belum lama berlalu masih ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Di mana domba kecil itu? Sang gembala lalu mengunci pagar dari kandang domba itu. Dia menelusuri kembali jalan yang dilewati tadi, dan meskipun ada badai, dia tetap berjalan melewatinya. Daud memanggil Tuhan sebagai gembalanya. Siapa yang dimaksud gembala oleh Tuhan Yesus? Wah, adik-adik dan Andrew yang ada di rumah, gembala itu menggambarkan Tuhan Yesus. Gembala yang agung, yang baik, yang selalu menjaga domba-dombanya. Dan penggambaran domba itu adalah manusia, kita sendiri adik-adik. Sedangkan domba yang tersesat adalah orang yang berdosa atau orang yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan nih Kak Durma. Domba yang tersesat itu tidak tahu harus berbuat apa, karena sifat domba adalah penakut dan lemah. Itu sebabnya domba tidak dapat pulang sendiri ke kandang, dan domba butuh perlindungan dari sang gembala. Orang berdosa atau orang yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan juga tidak tahu bagaimana cara untuk kembali melakukan firman Tuhan. Karena sudah terbiasa melakukan apa yang dia mau. Nah adik-adik, itu sebabnya orang yang berdosa membutuhkan Tuhan untuk bisa kembali melakukan firman Tuhan. Gembala yang baik akan mencari kemanapun sampai mendapati domba yang hilang itu loh adik-adik. Dia berteriak memanggil domba yang hilang itu. Aku harus mendengarkannya baik-baik. Di tengah angin badai seperti ini akan sulit mendengar suaranya, apalagi kalau domba itu sedang terluka. Sang gembala kembali memanggil domba yang hilang itu, mendengarkan baik-baik, lalu memanggilnya lagi. Di tengah kegelapan, dengan hati-hati, sang gembala melewati jalan yang berbatuan. Domba kecil, kamu di mana? Hujan pun semakin deras dan membuat jalan berbatuan itu semakin licin. Angin badai pun semakin kencang menerpa. Bagaimana bisa domba kecil itu tersesat sejauh ini? Sang gembala berhenti di tengah jalan dan berusaha mendengarkan suara domba kecil itu. Lalu sang gembala itu berteriak, "Ya!" Di tengah badai itu, "Ya, aku menemukanmu." Domba yang hilang itu ada di tengah-tengah bebatuan yang ada semak duri. Domba itu terbaring dengan badan yang kotor, tersangkut semak duri dan berdarah. "Tenang domba kecil, kamu akan baik-baik saja." Sang gembala itu menenangkan domba kecil yang sedang ketakutan itu. Dia melepaskan semak duri yang tersangkut di badan domba itu dan mengangkat badannya. Dan pada saat ketemu, gembala itu langsung menggendong domba yang tersesat loh adik-adik. Sang gembala tidak marah terhadap domba tersebut. Kak, kenapa gembala mencari satu domba yang hilang? Kan masih ada 99 yang ikut terus gembala. Nah coba adik-adik dengarkan, Andrew juga ya. Kalau kita baca mungkin agak aneh nih ceritanya Kak Durma. Kenapa harus meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu? Apa karena itu adalah domba kesayangan si gembala? Apakah Tuhan membeda-bedakan orang? Tuhan lebih sayang yang satu daripada yang lain, Kak. Tidak begitu Andrew dan adik-adik di rumah. Tuhan meninggalkan yang 99 karena mereka sudah ada di dalam kandang yang aman. Tuhan akan mencari satu yang hilang karena ia ada di tempat yang tidak aman adik-adik. Tuhan itu begitu menyayangi kita loh. Kita itu begitu berharga di mata Tuhan. "Aku senang bisa menemukanmu," kata sang gembala. "Ayo kita pulang." Sambil menggendong domba yang sudah ditemukan, sang gembala kembali ke rumah melewati jalan-jalan yang licin tadi. Dia sangat senang sekali bisa menemukan dombanya yang hilang. Sesampainya di kandang domba, sang gembala merebahkan domba kecil itu dengan perlahan.
Sang gembala sangat bersyukur sekali dan berkata, "Aku sudah menemukan domba yang hilang itu." Dia sangat senang sekali dan ingin membagikan ceritanya ke teman-temannya. Adik-adik, saat kita berjalan jauh dari Yesus, Yesus pun akan mencari kita. Kita semua adalah domba Tuhan Yesus. Yesus sangat cinta kita. Dan Tuhan Yesus sangat senang ketika domba-dombanya kembali ke rumahnya dengan selamat. Di tempat yang aman, maksudnya gimana, Kak? Begini Andrew, kita ada di tempat yang aman artinya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan selalu bersaat teduh setiap hari Kadurman. Maka kita akan selalu bersama dengan Tuhan. Nah, sedangkan satu yang hilang itu adalah orang yang berdosa loh adik-adik, sehingga membutuhkan keselamatan. Tuhan tidak mau salah satu dari kita itu tidak diselamatkan. Nah nih, Kak Debbie punya contoh nih adik-adik. Sekarang kan adik-adik sedang sekolah secara online dari rumah. Untuk mengikuti pelajaran, adik-adik menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet ya Kak Durman. Betul. Nah, lalu kameranya pasti ada yang dinyalain, ada juga yang tidak dinyalakan. Betul. Ketika dia absen oleh guru, pasti dia tidak nyaut, tidak menyahut. Tidak merespon. Pasti gurunya akan cari adik-adik. Contoh lainnya adik-adik, misalnya adik-adik main games, tapi diam-diam ngumpet di kamar. Pasti mami juga mencari adik-adik loh. Adik-adik, kita sedikit atau banyak pasti pernah berbuat dosa. Betul. Dan bahkan nih Kak Durman, kadang orang lain tidak tahu kalau kita itu sedang melakukan dosa. Iya, Kak, ada yang menjelek-jelekan teman dalam hati kita atau iri kepada adik atau teman. Dan kadang-kadang tidak lakukan perintah papa dan mama. Saat mendapat nilai jelek pada ujian, maka menyembunyikan dari papa dan mama. Lalu berbohong pada waktu mereka menanyakan nilai ujian. Wah, banyak salahnya ya. Dan yang membuat Tuhan sedih loh Andrew, jika kita berbuat dosa, maka kita malah merasa takut kepada Tuhan loh. Tuhan tahu jika kita berbuat dosa adik-adik, walaupun kita sembunyi supaya tidak ada yang tahu kita sedang berbuat dosa. Tetapi Tuhan mencari adik-adik yang tersesat. Dan Tuhan ingin memeluk dan menggendong adik-adik kembali. Dari cerita hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu berkuasa bahkan untuk memulihkan kita semua loh adik-adik. Ya, Tuhan begitu sangat mengasihi adik-adik, mengasihi Kak Durman, Kak Debbie, Mama, Papa. Karena itu adik-adik jangan takut untuk datang kepada Tuhan dan mengakui setiap kesalahan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan mengampuni setiap kesalahan kita. Dan Tuhan juga akan melatih kita untuk menjadi anak yang semakin taat sama Tuhan. Wow, adik-adik bagaimana ceritanya? Seru bukan? Seru banget Kak Durman. Saatnya adik-adik untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 16. Yehezkiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wow, seru juga ya Kak Debbie untuk ayat Iya, hafalan Kak hari Durman. ini. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan adik-adik sudah menghafalkan dan firman Tuhan. Waktunya kita untuk apa Kak Debbie? Ada pertanyaan Betul. dari Kak Durman dan Kak Debbie. Pertanyaan dari Kak Durman. Siapa yang dimaksud dengan gembala dan siapa yang dimaksud dengan domba? Adik-adik, pertanyaan dari Kak Debbie, apa yang seharusnya yang adik-adik lakukan jikalau adik-adik sudah melakukan suatu kesalahan? Yuk adik-adik segera kirimkan setiap jawaban adik-adik ke IGDNA Kids dan
WhatsApp grup DNA Kids. Ya, pastikan setiap adik-adik yuk rajin untuk jawab pertanyaan kakak-kakak ya adik-adik. Supaya Kak Debbie adik-adik apa? Dapat Selain dapat hadiah nih Iya, Kak betul. Durman, yang pastinya ternyata firman Tuhan itu kita ingat dan tertanam di dalam hati kita. membangun hidup adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, kita sudah menghafalkan ayat hafalan dan kita sudah tahu 2 pertanyaan yang akan kita jawab. Waktunya kita untuk aktivitas. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Buffalo warna kuning, putih, hijau muda, dan hijau tua. Lem stick, spidol, penggaris, pensil, gunting. Adik-adik, tadi kan sudah dengar cerita tentang domba. Aktivitas hari ini pasti sama loh dengan minggu sebelumnya, yaitu kita membuat domba nih adik-adik. Kalian udah siap belum? Yuk kita mulai. Ambil kertas buffalo warna kuning, lipat menjadi 2 bagian. Ambil pensil dan penggaris, kasih tanda kurang lebih 2 cm. Jadi dari ujung kita ambil 3 cm, kita buat garis 2 cm. Lalu kita mau buat garis lagi di tengah-tengahnya, kira-kira 2 cm juga. Lalu buat garis panjangnya 3 cm. Yang di tengah panjangnya 5 cm, 6 cm. Lalu buat garis 3 cm. Ambil gunting, kita mau gunting menurut garis. Ingat, hanya gunting di garis. Ini kan bekas guntingan tadi, kita ambil di tengah-tengahnya, tarik ke depan, agak diratakan. Kertas kuning ini harus membentuk sudut kira-kira 90 derajat, seperti ini. Potong kertas buffalo seukuran kurang lebih 9 x 10 cm. Lalu kita akan menggambar domba. Kita tebalin pakai spidol ya. Nah, bekas gambar yang pakai pensil kita hapus ya. Sekarang kita gunting dombanya. Ambil buffalo hijau dan penggaris. Lalu kita ukur, kasih tanda kira-kira 6 cm 6 cm. Lalu kasih tanda lagi di atas, tarik garis 4 cm. Lalu kita gunting. Lalu tambahkan lagi 2 cm. Lalu kita potong. Lalu ambil buffalo yang warna hijau muda. Sekarang lebih kecil 3 cm tiap 3 cm. Tingginya 4 cm. Kita gunting. Tandain 4 cm. Tarik garis ke atas kira-kira 6 cm. Gunting. Kita ambil lem stick. Olesi bagian bawah buffalo warna hijau tua. Ingat, bagian bawahnya saja. Tempelkan buffalo warna hijau muda. Potong ujungnya. Yang ini juga sama. Potong juga bagian bawahnya. Lalu bagian atas potong kurang lebih seperti ini. Karena ini kepanjangan. Lalu kita potong bentuk sisir. Ambil rumput yang sudah kita buat tadi, lalu olesi dengan lem di bagian belakangnya. Olesinya di bawahnya ya. Lalu tempelkan di bagian kiri. Yang ini juga sama, olesi bagian belakang bawah. Yang ini rumput yang besar, olesi juga dengan lem. Sekarang kita mau tempel dombanya. Olesi dengan lem di bagian belakang domba. Tempelkan di belakangnya. Sekarang kita mau tulis ayat di bagian bawah. Kita tulis Yehezkiel 34 ayat 16. Bunyinya, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Nah, selesai aktivitas kita adik-adik. Ya, nah ini adalah kartu pop up. Nah, mainnya
tinggal ditutup atau dibukakan seperti ini. Kalau dilihat dari samping bentuknya seperti ini. Tuh, hadap sana juga. Jadi ini adalah domba yang tersesat adik-adik. Oke, jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas kita hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami, ada aktivitas selama sepekan yang harus Papi Mami lakukan selama di rumah, yaitu bermain hide and seek dengan anak. Papi tugasnya menyembunyikan satu barang kesukaan anak tanpa diketahui oleh Mami dan anak. Nah, Mami dan anak lalu mencari bersama-sama sampai barang tersebut ditemukan. Nah, jelaskan ekspresi bahagia anak saat barang kesayangannya ditemukan adalah sama dengan bahagianya Tuhan Yesus waktu satu orang percaya dan taat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih kalau sampai hari ini Engkau memelihara, memberikan kesehatan dan berkat dalam hidup kami. Kini saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dipakai sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati usaha pekerjaan Papa dan Mama kami. Biarlah Papa Mama terus dipakai menjadi saluran berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Yuk adik-adik, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Semuanya bangkit berdiri, menari bagi Tuhan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Lagi ya. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku.
Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena hari ini kami masih bisa beribadah dengan sukacita memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga sudah diberkati oleh firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Allah berkuasa untuk menemukan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang telah mengajarkan kami firman Tuhan, supaya Tuhan memberkatinya dan pelayanannya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Niko dan Pak Samuel, biarlah Tuhan juga yang memberkati dan melindungi mereka beserta keluarga untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar jemaat tetap tekun dan setia menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di hidup ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa hilang dari muka bumi ini, supaya kami bisa lebih lagi beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesembuhan orang-orang yang terkena sakit COVID-19, biarlah Tuhan memberi mereka mukjizat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami Indonesia, yaitu Bapak Presiden dan semua aparat pemerintah untuk dapat bertugas demi kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Dan Tuhan, biarlah Engkau juga melindungi bangsa Indonesia dari bencana alam, memberkati ekonomi bangsa Indonesia, dan memberkati bangsa Indonesia dengan damai sejahtera Tuhan. Sebentar kami mau pulang Bapak, biarlah Engkau yang memberkati kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, berkat kasih sukacita, damai dan sejahtera yang daripadanya, yang selalu menyertai kita, baik itu di tempat studi kita, di tempat bermain kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, biarlah Ia yang akan menjadikan kita anak yang takut akan Tuhan, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama ke Jeffrey katakan, amin. Happy Sunday. God Bless You. Happy Sunday. God bless you. Adik-adik, yuk nobar nonton bareng kakak-kakak sekolah minggu ibadah online DNA Kids. Acaranya pasti seru loh. Ada games dan hadiah menarik untuk adik-adik. Nah adik-adik, catat tanggalnya, jamnya, dan jangan lupa hubungi Kak Lilik untuk link Google Meet-nya. Tuhan Yesus memberkati.